Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita, tetap kuat, tetap sehat, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap ikuti kebenaran firman Tuhan. Bangunlah hidup kita di atas kebenaran firman Allah. Karena kerajaan Allah itu bukan cerita makan dan minum, tetapi kerajaan Allah cerita tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Segala sesuatu akan tergoncang dan digoncangkan, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ibrani mengatakan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu, mari kita tinggal dalam kerajaan Allah dengan bertobat, berbalik dari segala jalan yang jahat. Bukan hanya sekedar berhenti. Tobat itu bukan sekedar berhenti dari kemabukan, dari narkoba, dari perzinahan. Tetapi bertobat itu kita membangun diri kita untuk terus berada di dalam kebenaran. Semua yang bukan kebenaran dalam hidup kita, kita perlu buang, kita perlu ganti. Karena itu bertobat artinya metanoia, perubahan pikiran, cara pandang, pola kita perlu berubah. Jadi kebenaran-kebenaran dunia, kebenaran-kebenaran diri sendiri perlu dibuang, dan kita mulai bangun kebenaran-kebenaran Allah. Bangunlah hidup kita di situ, dan disitulah kita tidak akan pernah tergoncangkan, karena kerajaan Allah memang tidak bisa digoncangkan. Karena itu kita masih belajar tentang maksud abadi Allah, dan kita sudah belajar bahwa untuk memahami maksud abadinya Allah, artinya abadi kekal, sesuatu yang tetap ada ketika segala sesuatunya sudah tidak ada. Dan untuk memahami itu kita perlu masuk di dalam kekekalan di mana segala sesuatu belum ada. Karena segala sesuatu dimulai dari kekekalan dan hanya ada Allah saja. Lalu Allah menciptakan segala sesuatu. Karena itu untuk mengerti keabadian, maksud Allah di dalam keabadiannya, kita perlu masuk ketika tidak ada segala sesuatu. Tidak ada yang diciptakan. Dan di situ hanya ada Allah. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hakikatnya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi, saudara, ini bukan cerita fungsi, tapi Allah hakikatnya. Bapa itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Mereka bukan berfungsi. Jadi Allah bukan berfungsi sebagai Bapa, bukan berfungsi sebagai Anak, bukan berfungsi kepada Roh Kudus. Bukan fungsi. Karena itu Roh Kudus bisa didukakan, Yesus bisa sedih, Bapa bisa juga sedih, karena mereka adalah pribadi. Jadi Allah kita hakikatnya adalah Allah yang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketika kita mempercayai Dia, kita bersyukur karena Roh Kudus memberi pewahyuan sehingga pengertian ini bisa kita pahami. Dan orang-orang yang menentang hakikat Allah ini, dia akan mengalami banyak persoalan. Karena itu Alkitab berkata bahwa orang bodoh akan berkata, orang bebal berkata, tidak ada Allah. Dengan segala hakikatnya mereka berkata, memungkiri, menolak. Roh antikris itu dalam menolak ketritunggalan, menolak hakikat Allah. Karena itu setiap orang yang datang kepada Allah harus percaya Allah itu ada. Maksudnya bahwa kita perlu mempercayai Allah, Allah apa adanya Allah. Bukan Allah menurut saudara, bukan Allah menurut pikiran kita. Karena Allah itu terkadang di atas pikiran kita, melampaui pikiran kita, kontra logika. Bukan berarti kita ikut Tuhan nggak pakai logika. Bukan berarti kita menghilangkan logika. Bukan itu, saudara-saudaraku. Tetapi Allah kita melampaui jauh di atas pemahaman pemikiran manusia. Karena itu kalau saudara tidak dapat pernyataannya, anugerahnya susah kita memahami Allah. Karena Allah bagi saya terlalu dalam, luas, lebar, panjang, tak terselami dengan akal pikiran kita. Karena itu kita butuh iman. Iman membuat kita mengerti bahwa ada hal-hal yang kelihatan ini tercipta, terbentuk dari yang tidak kelihatan. Dan kita tidak bisa memungkiri Allah. Hanya dengan kita melihat ciptaannya kita bisa melihat Allah, karyanya, keilahiannya. Karena itu ketika orang menolak hal ini, dia dianggap bodoh. Tuhan berkata, jijik, muak Tuhan ngelihatnya. Tidak ada yang benar. Semua orang tidak berusaha mencari Allah. Karena itu di Roma 1 kita lihat penyimpangan itu terjadi ketika orang mengingkari keberadaan Allah. Karena itu Allah ketika dia dalam keabadiannya, lalu dia mulai menciptakan. Dan maksudnya itu dinyatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita.
Allah di dalam ketritunggalannya, dalam hakikatnya dia menciptakan manusia. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah, menurut gambarnya, menurut hakikatnya diciptakanlah manusia. Karena itu manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Orang yang hidup sendirian karena dia stres, depresi, dia akan keluar dari komunitas. Nah, lihat, ketika Allah menciptakan, Allah yang adalah hakikat daripada gambarnya Allah itu, tujuannya cuma satu, supaya Allah bisa tinggal dan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi manusia diciptakan, maksudnya adalah supaya Allah yang adalah kasih itu, saudaraku, dia menciptakan manusia untuk hidup saling mengasihi, supaya Allah bisa tinggal dan diam. Karena itu di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, saudaraku, ayat yang ke-25 sampai 27, Paulus berkata, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Apakah rahasia itu? Yaitu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi maksud abadi Allah adalah dia ingin tinggal, dia ingin diam di antara kita. Karena itu pertanyaannya, apakah di gereja Allah bisa diam di tengah-tengah gereja kita? Apakah Allah bisa diam di tengah-tengah keluarga kita? Tentu kalau kita tidak saling mengasihi, kita saling membenci, menghakimi, Allah maha hadir tetapi dia tidak bisa tinggal, dia tidak bisa menyatakan dirinya. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam kebersamaan, di atas dasar kasih. Karena itu kalau saudara lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, Ibrani pasal 1 berkata bahwa berulang kali setelah dia berbicara berulang kali dengan berbagai cara, sampai akhirnya dia datang melalui Yesus Kristus yang jauh jadi dekat. Semua roh perseteruan dilenyapkan. Tujuannya cuma satu, supaya Allah bisa tinggal di tengah-tengah umatnya. Karena itu ketika kita lihat setelah manusia jatuh dalam dosa di pasal 3, Allah berulang kali di kitab Keluaran ketika dia keluarkan umatnya dari Mesir. Saudara, Alkitab berkata dalam pasal 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Jadi kita menjadi orang percaya hidup di dunia, salah satu visi kita menggenapi maksud abadi Allah adalah kita menggenapi supaya Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah kita. Tuhan berfirman kepada orang Israel, mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Dan bait Allah itu rumah Tuhan, tempat kediaman Allah, bukan terdiri dari batu bata yang mati. Dulu Allah tinggal di kemah sembayang, Allah tinggal di bait Allah yang dibangun oleh Salomo karena begitu keinginan Daud. Tetapi bait Allah dihancurkan ketika Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Yang dimaksud ialah tubuhnya, gerejanya, jemaatnya, umatnya. Karena itu dia butuh tempat kediaman yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tapi oleh darahnya sendiri yang telah ditebus kita dalam batu-batu hidup yang perlu dibangun di dalam kesatuan kasih, dalam komunitas. Karena itu jangan hidup independen. Dosa membuat kita jadi sombong, kita nggak bisa diarahkan, kita nggak bisa menyatu. Karena kalau orang punya problem, punya konflik, dia selalu ingin keluar dari komunitas. Dia tinggalkan komunitas, dia pindah dari satu gereja, gedung gereja ke gereja yang lain, satu organisasi ke organisasi yang lain, saudara-saudaraku. Kenapa? Dia nggak mengerti maksud abadi Allah. Aku mau tinggal. Tuhan suruh perintahkan bangun kemah sembayang pada zaman itu supaya aku bisa tinggal. Pasal 29 ayat 45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara lihat, Allah begitu rindu. Keluaran 29 ayat 46, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah, mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka, Tuhan Allah mereka. Karenanya, saudaraku, dalam kitab Wahyu, kita di sana melihat bagaimana di pasal yang ke-21 sudah dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu Yohanes mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara lihat, Allah
hadir di tengah-tengah umatnya. Dan maksud abadinya ini, siapapun coba menggagalkan, tapi nggak bisa gagal. Karena itulah maksudnya. Karena itu dia datang. Dia memulihkan kita, bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tapi untuk mengembalikan kita masuk di dalam rencananya yang awal, supaya kita bisa membangun menjadi tempat kediaman Allah. Tidak tahukah kamu bait Allah, Roh Allah diam di tengah-tengah kamu. Karena itu saudara-saudara, lewat renungan ini mari kita kembali kepada maksud abadi Allah. Kalahkan setiap roh independen, pemberontakan, ketidaktaatan. Kalahkan roh-roh yang membuat kita lari dari komunitas. Mari kita bersatu, karena kesatuan adalah doa Yesus. Dia ingin tinggal dan diam di antara kita sesama umat Tuhan, di antara gereja lokal, di antara keluarga kita, di antara suami istri, di hidup saudara. Engkau adalah bait Allah, Roh Allah diam secara pribadi, komunitas keluarga, dan gereja lokal. Karena itu jangan pernah lari dari komunitas. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu ini ya Tuhan. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Kami akan melihat Allah hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pandemi ini. Ada penjagaan pemeliharaan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran lenyap. Pemeliharaan Allah akan menjadi jelas dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.